Fa ilam taf'alu, maka jika tidak mengerjakan kamu sekalian, walan taf'alu, dan tidak akan mengerjakan kamu sekalian, fattaku, maka takutlah kamu sekalian, annaro, pada api neraka, allati yang waquduha, kayu, nyalanya api neraka atau kayu bakar untuk nyalanya api neraka itu adalah annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Nah, maksudnya batu ini adalah berhala-berhala yang mereka sembah itu. Uiddat, yang disediakan apa? Neraka lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Nah, jika kalian tidak mampu mengerjakan, membuat satu surat yang mirip dengan surat Al-Quran, dan kalian memang tidak akan bisa, jadi Allah sudah menjamin bahwa tidak mungkin manusia membuat surat yang mirip dengan satu surat saja dari Al-Quran. Tidak akan bisa. Nah, ini merupakan bentuk tantangan langsung dari Allah kepada umat manusia. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah. Dan pada zaman Nabi sudah terbukti bahwa bangsa Quraisy yang mereka itu adalah bangsa yang ahli dalam bersyair. Jadi di kalangan bangsa Quraisy itu penyair-penyair itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat dihormati, yang diikuti. Karena mereka memang terbiasa untuk membuat syair, sehingga orang yang pandai membuat syair itu akan mereka tokohkan. Nah, tetapi walaupun mereka adalah ahli-ahli syair di kalangan bangsa Arab, mereka tidak mampu untuk membuat satu surat saja sebagaimana satu surat dalam ayat Al-Quran ini. Nah, dengan kamu tidak bisa membuat dan kamu nggak akan bisa membuat, berarti Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah, kalam Allah. Itu sebagai bukti. Dan ini jadi tantangan yang terus berlaku ila yaumil qiyamah. Dan inilah mukjizatnya Al-Quran. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran membuktikan, melemahkan pada pendapat, pandangan umat manusia yang mengkufuri, yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, dengan ayat ini, kalau memang masih meragukan Al-Quran ini firman Allah, buktikan, buat satu surat saja. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa. Nah, karena itu ya takutlah pada api neraka sebagai ancaman Allah bagi umat manusia yang kafir, yang tidak mau mempercayai kebenaran Al-Quran, yang tidak iman kepada Allah, tidak iman pada kitab suci Al-Quran, tidak iman kepada surga neraka, sehingga tidak mau menjalankan syariat agama, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam kitab Al-Quran. Nah, akhirnya akan masuk neraka. Yang api neraka itu kayu bakar sebagai nyalanya api adalah manusia yang kafir dan batu-batu atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi sebenarnya keadaan neraka itu sekarang ini sudah ada. Neraka itu sudah Allah ciptakan dan apinya sudah menyala-nyala. Terkadang uapnya itu sudah bisa dirasakan di dunia juga, yaitu saat kita merasakan panas terik, itu berarti
uap neraka jahanam. Nah, nanti pada hari kiamat, nyala api neraka itu akan semakin besar ketika manusia-manusia kafir dimasukkan ke dalam api. Jadi seperti ada api unggun lalu ditambah kayu sehingga apinya semakin besar. Itu maksudnya. Ketika berhala dimasukkan juga api neraka semakin besar. Ya, tantangan dari Allah terhadap orang-orang kafir untuk membuat syair seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah berkali-kali disampaikan kepada orang kafir. Sejak Nabi Muhammad di Mekah sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena dalam ayat ini turunnya di Madinah. Karena surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Nah, sebelumnya dalam surat-surat Makkiyah sudah ada tantangan itu. Yaitu yang pertama dalam surat Qasas ayat 49. Allah berfirman, "Qul fa'tu bi kitabim min indillah huwa ahda minhuma." Katakan Muhammad, datangkan bi kitabin min indillah, pada kitab dari sisi Allah. Jadi tantangan pertama, orang kafir ditantang untuk membuat kitab suci yang menyamai Al-Quran. Jadi membuat satu kitab penuh sebagaimana kitab Al-Quran. Tentu mereka tidak bisa. Kemudian dalam surat Hud ayat 13, am yaqulu naftaroh kul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftaroyat. Al-Hud 13. Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad membuat Al-Quran itu? Katakan Muhammad, datangkan 10 surat semisal Al-Quran. Di tantangan kedua diturunkan. Asalnya ditantang membuat satu kitab, diturunkan 10 surat saja kalau bisa. Nah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 38, am yaqulu naftaroh kul fa'tu bi suratim mislih. Dalam surat Yunus 38. Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad bikin pada Al-Quran? Katakan Muhammad, coba datangkan satu surat semisal Al-Quran. Ini juga sudah disampaikan pada waktu di Mekah. Karena 3 ayat ini semua adalah ayat dalam surat Makkiyah. Berarti turunnya di Mekah. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ini semakin ditegaskan. Ya. Coba satu surat saja kamu kalau bisa bikin. Dan di sini dinyatakan walan taf'alu, kamu tidak akan bisa. Tadi tantangan ini di awalnya satu kitab, kemudian 10 surat, kemudian satu surat tidak bisa juga. Akhirnya Allah menegaskan sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membuat walau hanya satu surat. Dan itu menunjukkan, membuktikan kebenaran bahwa kitab Al-Quran adalah betul-betul diturunkan dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih.